semuanya dan selamat datang lagi di ulasan visual kita. Hari ini kita bakal membedah salah satu kisah yang paling gila, paling kacau, dan paling mempertaruhkan nyawa dari literatur klasik. Kita sedang ngomongin pelayaran ketiga Sinbad si pelaut dari kisah Seribu Satu Malam. Kalau kalian pikir pelayaran pertama dan keduanya udah ekstrim banget, percaya deh, petualangan yang satu ini ada di level yang sama sekali berbeda. Ini tuh bukan sekedar kisah perjalanan dagang biasa ya, ini adalah kurva bertahan hidup yang terus dan terus meningkat. Tiap kali Sinbad berhasil lolos dari satu bencana, bencana berikutnya yang jauh lebih mengerikan udah nungguin dia. Oke, mari kita langsung selami aja skenario ini. Coba bayangin situasi horor ini kejadian di kalian. Kalian terdampar di pulau antah berantah, nyaris dimakan hidup-hidup sama makhluk raksasa yang kejam. Terus, tepat setelah kalian berhasil kabur dengan susah payah, kalian langsung dihadapkan sama reptil raksasa yang menelan sahabat kalian bulat-bulat tepat di depan mata. Pertanyaannya, apa yang bakal kalian lakuin? Pasti kebanyakan dari kita udah nyerah duluan kan? Tapi Sinbad, dia punya naluri bertahan hidup yang luar biasa liar. Yuk kita lihat gimana semua kekacauan ini bermula. Kita masuk ke bagian pertama, awal mula bencana. Kesalahan terbesar gara-gara nekat ninggalin rumah. Nah, ini tuh bener-bener ironis banget. Di satu sisi, Sinbad sebenarnya udah punya segalanya, hidup makmur, tenang, dan nyaman di Baghdad. Dia bahkan udah bersumpah sama dirinya sendiri buat gak akan pernah lagi ninggalin kampung halamannya. Tapi coba tebak, cuma dalam hitungan minggu, sumpah itu langsung menguat gitu aja pas dia ngeliat rombongan saudagar lagi siap-siap mau berlayar. Godaan buat berpetualang dan cuan dari berniaga ternyata ngalahin akal sehatnya. Akhirnya dia berangkat lagi, naik kapal, dan sifat penjelajahnya ini sukses ngebawa dia terdampar di sebuah pulau asing. Di sana dia masuk ke sebuah istana megah dengan gerbang kayu eboni yang isinya cuma tulang belulang dan tengkorak manusia yang berserakan di dekat tungku raksasa. Lanjut ke bagian kedua, raksasa pemakan manusia dan pertemuan dengan si raksasa hitam. Ini dia ancaman pertama yang rasanya mustahil buat dikalahin di dalam istana horor itu. Bayangin, kalian ada di sana pas tengah malam. Tiba-tiba ada suara menggelegar dan sesosok monster turun dari atas. Wujudnya benar-benar definisi mimpi buruk. Tubuhnya hitam legam, matanya nyala kayak bara api, punya taring mirip babi hutan, bibirnya menjuntai sampai ke dada, telinganya sepanjang telinga gajah, dan punya cakar buas. Raksasa itu langsung mungut Sinbad, dibolak-balik kayak tukang daging lagi milih ayam. Tapi kalian tahu nggak kenapa Sinbad bisa selamat? Sesimpel karena dia kurus banget. Raksasa itu akhirnya nebanting Sinbad ke lantai dan milih mangsa yang dagingnya lebih tebal. Sayangnya, nahkoda kapal mereka yang kebetulan bertubuh tambun nggak seberuntung itu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah jam waktu yang terus berdetak tanpa ampun. Pada malam pertama, si nahkoda yang malang dipanggang di atas tungku dan langsung dimakan. Besok paginya, para kru yang sisa dengan panik bikin rakit darurat di pantai pakai sisa-sisa kayu. Tapi waktu mereka habis, malam kedua tiba, si raksasa balik lagi dan langsung memangsa kru kapal yang lain. Upaya mereka buat selamat benar-benar berpacu dengan nafsu makan raksasa yang gak ada habisnya ini. Coba deh posisikan diri kalian di posisi Sinbad dan rasain keputusasaan dia lewat kata-kata ini. Duhai, andai saja kita mati tenggelam di laut, tentu hal itu jauh lebih baik daripada harus menjadi santapan raksasa jahanam itu. Kerasa banget kan betapa capek dan pasrahnya dia. Sinbad itu penyintas yang tangguh, tapi di titik ini mentalnya udah benar-benar hancur. Kematian di laut yang selama ini mati-matian dia hindari, tiba-tiba kerasa kayak anugerah dibanding harus dipanggang hidup-hidup. Ini benar-benar titik terendah dari keputusasaan manusia. Masuk ke bagian ketiga, lolos dari maut. Sebuah pelarian yang super nekat. Walau udah putus asa, ternyata Sinbad nggak nyerah gitu aja. Keputusasaan itu justru memicu serangan balik yang luar biasa nekat. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa cuma duduk diam nunggu giliran dimakan. Terus, apa strategi mereka? Mereka pakai besi pemanggang dari dapur si raksasa itu sendiri. 2 batang besi panjang dibakar di tungku sampai merah membara. Dan pas raksasa itu lagi tidur lelap dengan dengkuran kencangnya, Sinbad dan kawan-kawan langsung menghunjamkan kedua besi panas itu tepat ke mata si raksasa. Benar-benar brutal, tapi jujur aja ini pragmatisme yang super jenius di saat terdesak. Raksasa yang udah buta itu otomatis mengamuk kesakitan. Sinbad dan krunya langsung lari sekuat tenaga ke arah rakit darurat di pantai. Tapi, kejutan. Keluar dari kandang singa, masuk mulut buaya. Tiba-tiba muncul raksasa betina yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dan mukanya 2 kali lebih seram, ikut ngejar mereka.
Pas mereka lagi panik dorong rakit ke laut, raksasa betina itu ngelempar bongkahan batu gede yang langsung menghancurkan rakit mereka berkeping-keping. Sebagian besar kru tenggelam. Pada akhirnya cuma Sinbad dan 2 temannya yang berhasil selamat dengan cara berpegangan pada sisa-sisa kayu rakit yang hancur. Lanjut ke bagian 4. Teror ular raksasa. Monster baru udah menanti. Setelah seharian penuh terombang-ambing di laut sambil ngayuh sisa rakit pakai kaki, mereka akhirnya terdampar di pulau lain pas malam hari. Mereka rebahan di pantai, ngira kalau masa-masa krisis udah lewat. Tiba-tiba terdengar desisan keras. Seekor ular raksasa muncul, langsung nyaplok salah satu teman Sinbad dan menelannya bulat-bulat. Bayangin teror absolut ini, kalian baru aja selamat dari pulau kanibal, hampir mati di laut, malam pertamanya istirahat malah harus dengerin suara gemeretak tulang sahabat sendiri yang dihancurin di dalam perut monster. Takdir kayaknya lagi main-main banget nih sama hidupnya Sinbad. Dan mari kita lihat gimana situasi ini makin mencekam. Malam pertama, satu temannya habis dimakan di pantai. Siangnya, Sinbad dan satu-satunya sahabat yang tersisa mutusin buat manjat pohon setinggi mungkin. Mikirnya ular nggak bakal bisa manjat. Tapi pas malam kedua, ular itu balik lagi, ngendus jejak mereka, merayap naik ke atas pohon, dan memakan sahabatnya yang terakhir. Kini Sinbad benar-benar sendirian, teman-temannya udah habis semua. Kita masuk ke bagian kelima. Strategi bertahan hidup. Baju zirah dari kayu. Di titik ini, Sinbad udah benar-benar di ujung tanduk. Dia bahkan sempat mikir mau mengakhiri hidupnya aja, tapi nalurinya nolak buat mati. Dia akhirnya nyiptain sebuah penemuan pelindung yang kata sumber aslinya sih ide ini saking gilanya sampai orang gila pun gak bakal kepikiran. Mari kita bedah bareng-bareng. Pertama, dia ngumpulin kayu di pantai. Terus dia ngikat bilah-bilah papan secara melintang di kakinya pakai kain surban. Kedua, dia nutupin seluruh dadanya, punggung, perut, sampai kepala pakai lempengan kayu dan diikat super kencang. Ketiga, dia rebahan aja di atas tanah, dia mematung layaknya patung kayu dan nungguin si ular datang. Nah, yang bikin taktik aneh ini luar biasa cerdas adalah fisikanya. Waktu si ular datang sambil mendesis, dia langsung buka rahangnya mau nelan kepala Sinbad. Tapi gagal, kepentok lempengan kayu. Ular itu terus pindah, nyoba gigit kakinya. Gagal lagi. Kenapa coba? Karena papan kayu yang diikat melintang itu secara fisik benar-benar menahan rahang besar si ular buat nutup dan nelan tubuh Sinbad. Ular itu muter-muter semalaman suntuk nyari celah, sementara Sinbad di dalamnya udah gemeteran nahan ketakutan. Akhirnya, pas fajar menyingsing, si ular nyerah dan pergi. Strategi yang kedengarannya mustahil itu beneran nyelamatin nyawanya. Bagian ke-6. Berkat dan kepulangan. Momen krusial pembuktian identitas. Begitu matahari terbit dan dirasa udah aman, Sinbad ngelepasin baju kayunya, merangkak ke pantai, dan untungnya berhasil diselamatkan sama kapal yang kebetulan lewat. Ketegangan akhirnya reda, tapi tunggu dulu, ada ironi baru nih. Kapten kapal yang kasihan sama Sinbad nawarin dia kerjaan buat ngejualin barang dagangan milik penumpang yang katanya hilang tertinggal di sebuah pulau dulu. Waktu dicatat, kapten nyebut nama pemilik barangnya, Sinbad si pelaut. Yap, kapal yang nyelamatin dia ini adalah kapalnya sendiri yang ninggalin dia di pelayaran sebelumnya. Masalahnya, sang kapten ngira Sinbad udah mati, dan jelas nggak percaya kalau gembel berpakaian compang-camping di depannya ini adalah saudagar kaya yang dia kenal. Pertanyaannya, gimana cara dia meyakinkan mereka? Pelan-pelan, Sinbad menyusun kembali identitasnya. Pertama, ini beneran kebetulan yang luar biasa. Ada saudagar di kapal itu yang ngenalin dia dari pelayaran lembah berlian sebelumnya. Itu loh, saudagar yang dulu dia bantu kabur dari sarang burung raksasa Ruh. Saudagar itu langsung berani bersumpah. Kedua, Sinbad nyebutin semua detail barang dagangannya dengan super presisi, nggak ada yang meleset. Dan sebagai pukulan terakhir, dia ngingetin sang kapten soal obrolan rahasia yang cuma mereka berdua doang yang tahu sebelum mereka terpisah. Sang kapten akhirnya percaya, langsung memeluknya dan mengembalikan semua harta kekayaannya. Dengan modal yang balik utuh, Sinbad ngelanjutin perjalanannya. Sambil jalan pulang, dia sempat ngelihat ikan yang mukanya mirip sapi dan ikan berwajah keledai. Sebelum akhirnya meraup untung gede dan sampai lagi di Baghdad dengan selamat. Nah, setelah selesai nyeritain kisah survival gilanya ini ke para tamunya, Sinbad si pelaut ngasih hadiah ke pendengar setianya, yaitu Sinbad si kuli. Kalian tahu berapa hadiahnya? Tepat 100 kali miss call emas. Sebuah jumlah yang fantastis banget. Dibagikan gitu aja dengan santai oleh orang yang baru aja narik kembali nyawanya dan kekayaannya dari mulut maut.
Coba deh kita lihat perbandingan ironis dari perputaran nasib ini. Di satu sisi kita ngelihat seorang penyintas yang ketakutan setengah mati sampai harus ngikat potongan-potongan ranting kayu ke badannya semalaman suntuk cuma biar gak dikunyah ular. Di sisi lain, kita ngelihat dia bertransformasi jadi saudagar Baghdad yang percaya, super kaya, hidup nyaman, dan dengan gampangnya ngebagiin emas ke orang-orang. Ini adalah demonstrasi paling paripurna dari ketangguhan mental. Seseorang yang udah benar-benar dilempar ke dasar jurang paling bawah, tapi entah gimana caranya berhasil merangkak naik lagi ke puncak kemakmuran tertinggi. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Bahkan pas semuanya kelihatan hancur lebur, pas kalian sendirian dikelilingi bahaya yang gak masuk akal, mungkinkah tekad yang kuat plus sedikit keberuntungan bisa membalikan takdir kalian 180 derajat? Kisah pelayaran ketiga ini bukan sekedar dongeng bertahan hidup ya. Ini pengingat kalau kadang ide-ide nekat di saat putus asa lah yang jadi pemisah antara mereka yang hancur dan mereka yang akhirnya berjaya. Pastinya kisah ini bikin kita makin gak sabar nih kegilaan apalagi ya yang bakal nungguin Sinbad di pelayaran keempatnya. Sampai jumpa di ulasan visual kita berikutnya.